Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Samurah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a yaumal jumu'ati," barang siapa berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka kemurahan hanya berwudu saja. Maka ambillah kemurahan dengan berwudu saja. Fabiha, maka ambillah kemurahan hanya dengan berwudu saja. Wa nikmat, dan sebaik-baiknya amalan adalah berwudu, yang paling ringan maksudnya. Paman barang siapa ightasala, yang mandi fal ghuslu, maka mandi afdalu, lebih utama daripada hanya berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa kata-kata wajib yang kemarin itu bukanlah wajib. Maksudnya syar'i itu alasannya para ulama yang menganggap itu adalah wajib secara ikhtiyari saja, artinya tetap saja sunnah. Rawahu melihatkan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa an Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati, tidak mandi seorang laki-laki pada hari Jumat. Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan dia bersuci semampu dia daripada bersuci, wudu kah apa mandi kalau sampai gitu. Wa yadahinu min tuhni, dan dia berminyakan dengan minyak dia. Aw yamassu min tibi baitihi, atau mengambil menyentuh dari wewangian rumahnya. Tsumma yahruju, kemudian dia keluar, fala yufarriqu bainasnaini, maka dia tidak memisahkan di antara dua orang. Ada dua orang sudah duduk, kamu pisahkan, itu enggak boleh itu. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat dengan salat yang telah ditakdirkan bagi dia, ada beberapa rakaat. Tsumma yungsitu, kemudian dia diam mendengarkan. Idza takallama bila mana, insat itu diam mendengarkan. Idza takallama bila mana sudah mulai berbicara al-imamu, imam khatib maksudnya. Illa ghufira, kecuali diampuni lahu baginya ma bainahu, dosa di antara dia wa bainal jum'atil ukhra, dan di antara Jumat yang lain. Rawahul Bukhari. Satu Jumat diampuni semuanya oleh Allah kalau tertibnya seperti itu. Maka ada tertib-tertibnya ketika datang Jumatan itu. Jadikanlah hari Jumat itu hari yang istimewa betul, sehingga kamu itu mau berangkat sudah mandi, ya. Berangkat, mandi, bersuci dengan baik, kemudian pakai berdandan lah, ya, ini itu pakai minyak berdandan gitu. Kemudian pakai wangi-wangian. Ketika keluar ini tidak menyakiti hati orang Islam, karena kadang-kadang orang itu duduk berbarengan, bergandengan, kemudian kamu sela begitu, atau kamu buka, atau kamu langkahi sekalian pun leher-lehernya. Ya, ini bisa berbahaya, menyakiti hati orang Islam. Ini tidak boleh seperti itu. Nanti tanpa menyakiti hati orang Islam sampai ke sana, kemudian sholat dengan khusyuk. Terus ketika imam sudah mulai khutbah, dengarkan dengan baik, maka pulang dari Jumatan udah dosa-dosanya rontok satu Jumat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda Nabi bersabda, man ightasala, barang siapa mandi yaumal jumu'ati, di hari Jumat, khuslal janabati, seperti mandi janabah dalam sifat-sifatnya, maksudnya mandi dengan keramas dan sebaiknya. Paham sudah, bukan jinabah dulu terus kemudian mandi. Enggak, tidak, artinya mandi dengan seperti mandi jinabah, sifat-sifatnya, tata caranya. Sumaraha, kemudian dia pergi. Biasanya kebanyakan roha itu digunakan untuk pergi setelah zawal, tetapi enggak, roha ini juga untuk pergi kapan saja, apakah itu sebelum zawal, qabla zawal, atau ba'da zawal, sama saja. Buktinya ini hadis ini. Kemudian roha, kemudian dia pergi berangkat fi sa'atil ula, di sa'ah atau waktu yang pertama. Maka annama qarraba badanatan, maka kayaknya dia berkorban satu unta. Aman roha fis sa'ati tsaniyati, maka barang siapa pergi di waktu yang kedua,
Maka annama qarraba baqaratan, maka kayaknya dia berkorban sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalisati, barang siapa pergi ke Jumatan di waktu yang ketiga, maka annama qarraba kabsan aqrana, maka kayaknya dia berkorban, makanya pahalanya maksudnya seperti pahalanya orang yang berkorban kambing bertanduk. Aman barang siapa roha yang pergi berjumatan fis sa'atir rabi'ati, di waktu yang keempat, faka annama qarraba dajajatan, sepertinya dia ini berkorban jago. Aman ayam jantan. Aman barang siapa roha yang berangkat Jumatan, pergi Jumatan bisa sa'atil khamisati, di saat atau di jam yang nomor 5, maka annama qarraba baydatan, maka kayaknya dia berkorban telur. Kelihatannya yang paling banyak ini telur semuanya ini korbannya. Pelit betul ya. Fa idza kharaja, ketika dia telah keluar al-imam hadarat, maka hadir al-malaikatu, para malaikat, yasma'una dzikra, mereka mendengarkan zikir, muttafaqun alaih. Jadi dari hadis ini dikatakan nanti sebetulnya itu waktu yang nomor 5 itu sebelum keluarnya imam. Ya kan? Nah, kalau datangnya itu setelah keluarga imam. Nah, ini harusnya, maka kamu bagi coba itu waktu pertama itu berapa menit kira-kira atau berapa jam, itu dimulai setelah berangkatnya munculnya matahari sampai waktu Jumatan itu kamu bagi mana waktu ula. Waktu ula jelas ya paling awal ya setelah Isyraq itu ya kamu langsung di sana itu harusnya udah siap-siap untuk Jumatan kalau pengen dapat pahala korban unta. Ya, seperti itu. Nah sekarang ini wong Jumatnya libur, bisa kamu buat mau korban unta setiap Jumat ya bisa. Nggak ada alasan lagi, ya kan? Mau korban apa? Saya tak telur saja Pak. Nah ya wong pelit ya. Ghusl janabati maqaluhu, perkataan baginda Nabi ghusl janabati, lafal ghusl janabati. Ghuslan maksudnya adalah mandi. Ghusl janabati seperti mandi janabah fis sifati, di dalam sifatnya. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakara, beliau menyebut yaumal jum'ati, hari Jumat. Faqala, maka beliau berkata, fiha, di dalam Jumat itu, maka beliau itu berceritalah mengenai hari Jumat itu. Faqala, maka beliau berkata, fiha, di dalam hari Jumat, sa'atun, ada satu saat, la yuwafiquha, yang tidak menepati saat itu atau masa itu, abdun, seorang hamba muslimun yang Islam, tidak mendapati saat itu, wa huwa qaimun, sedangkan dia dalam keadaan berdiri, yusolli, salat, yas'alullah syai'an, minta Allah sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali sesuatu itu mesti akan diberikan Allah kepadanya. Tidak ada saat mustajab yang begitu, minta apa aja dikasih. Maka carilah waktu itu, dan waktu itu tidak banyak ya. Waktu itu tidak banyak, hanya beberapa menit saja mungkin. Wa asyara, dan baginda Nabi memberi isyarah biadi, dengan tangan beliau, yuqalliluha, dengan isyarah menyedikitkan saat itu atau waktu itu, muttafaqun alaih. Ada yang sedikit, kalau kita membuat sedikit kan sedikit, ada satu saat yang sedikit, isyarah sedikit itu. Yang kalau waktu itu kok kamu pas doa atau sholat dan doa, maka disitulah kamu akan dikabulkan semua permintaan. Ya, bagi kita ini tidak ada perkara yang kita minta kepada Allah yang paling penting melebihi ilmu. Mintalah ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW.
وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال berkata Abu Burdah qala berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma asami'ta apakah kamu mendengar abaka bapakmu Abu Musa al-Asy'ari yuhaditsu dia bercerita an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ati di dalam keadaannya atau sifatnya waktu Jumat, maksudnya mengenai waktu mustajabah yang ada pada hari Jumat. Qala berkata Abu Burdah, qultu aku berkata na'am ya. Sami itu aku mendengar bapakku yaqulu dia berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bila bersabda, hiya waktu itu ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqda as-salatu. Waktu itu adalah waktu ketika imam duduk ya, ketika imam duduk di mimbar sampai selesai sholat Jumat. Rawahu Muslim. Itu waktu mustajabah. Maka itu dibuat doa terus, doa sambil nangis. Wan Aus Ibnu Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Aus qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum, sungguhnya paling utama-utamanya hari kalian yaumal jumu'ati adalah hari Jumat. Fa aksiru maka perbanyaklah kalian semuanya alayya kepada aku atas aku minas sholati dari membaca salawat fihi pada hari Jumat. Fa inna salatakum maka sungguhnya salawat kalian ma'rudatun adalah diperlihatkan alayya kepada aku. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hari Jumat itu hari bersolawat, perbanyak solawat hari itu. Orang-orang zaman dulu itu mulai malam Jumat itu sudah disiapkan sekali untuk ibadah, bukan untuk pepergian, enggak untuk ibadah. Maka dikatakan Lailatul Ibadah dan Yaumul Ibadah. Karena mereka itu kalau sudah Kamis sore itu sudah persiapan, yang kerja sudah berhenti semua kerja. Lah kenapa kok berhenti kerja? Lah ini malam mau get-getan ibadah. Ya. Maka mereka itu mulai Kamis sore itu sudah enggak kerja. Kemudian ibadah habis-habisan, kemudian paginya persiapan Jumat. Berpagi-pagian untuk datang ke masjid supaya mendapat pahalanya kurban unta, ya, rebutan zaman dulu itu. Nanti sampai imam duduk di mimbar sampai sholat, itulah waktu mustajab, dibuat untuk doa, untuk diri, untuk keluarga, untuk umat, untuk semuanya doa itu. Kemudian kalau sudah selesai Jumatan, mereka itu dibuat untuk ya deres Quran, zikir-zikir atau apa. Biasanya orang-orang zaman dulu seperti itu. Nah, sekarang itu kalau habis Jumatan, ya boleh saja habis Jumatan, ya ada yang mulai kerja juga mulai ada. Wa idza qadaytum minas sholati fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, golek duwe ora apa-apa nek bar Jumatan. Ya itu enggak boleh. Kayak sekarang bil Jumatan ya kalau pelajar ya enggak masa golek duit ya. Golek ilmu. Ya salah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad Allahumma aslim sayyidina Muhammad ali baina qulubi sayyidina Muhammad. اللهم انصر ولد سيدنا محمد اللهم انصر سلطان النصير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.